Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa datang di ruangan ini. Mungkin Anda juga dipaksa oleh teman Anda, mungkin Anda juga datang sukarela kepingin sukses, atau mungkin ketika Anda ditawarin, ada 3 teman Anda, mau datang itu tidak? Enggak. Mau datang enggak? Ya, saya datang. Tapi apapun alasan Anda datang di sini, saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Univision. Selamat datang Bapak Ibu, gitu ya. Nah, 2 tahun yang lalu saya mulai berkenalan dengan industri ini. Tadi Pak Amang menceritakan bahwa saya sebelumnya berlatar belakang di industri jaringan. Saya kurang lebih dari tahun 2002 bergelut di bisnis jaringan. Dan bisnis jaringan benar-benar membesarkan saya, Bapak Ibu. Anda tahu bisnis jaringan ya? Orang umum lebih banyak kenalnya ya MLM. Dari tahun 2002 sampai 2012, kurang lebih 10 tahun, 11 tahun saya di bisnis jaringan. Dan saya benar-benar serius di sana. Saya benar-benar melakukan semua yang diminta di sana. Tapi memang saya belum dapat apa-apa di situ. Tapi menariknya Bapak Ibu, tidak pernah sehari pun saya menyesal saya pernah masuk di bisnis jaringan. Tidak pernah. Karena saya dapat hal yang luar biasa lebih mahal daripada uang di situ. Saya belajar banyak tentang bagaimana kepemimpinan. Saya belajar banyak bagaimana bisa mempunyai hubungan yang banyak dengan hubungan yang enak dengan banyak orang. Saya belajar banyak tentang kepribadian di sana. Ilmu yang saya dapatkan selama 10 tahun itu tidak bisa ditukar dengan uang. Meskipun secara finansial, ya saya belum dapat banyak dari sana. Tapi dari bekal ilmu yang saya dapatkan, saya mulai merambah ke bisnis konvensional. Dan banyak teman-teman kami yang satu alumni, dia bekerja di kantor, punya karir peningkatan yang tepat di kantor. Dia punya bisnis, dia meledak di situ. Saya nyoba bisnis kayu, nyoba bisnis macam-macam sampai, dan terakhir bisnis tambang, ya tambangnya meledak, buah gitu kan. Jadi ya bangkrut tahun 2012 gitu kan. 2012 kondisi akhir 2012 saya terpuruk. Saya mulai berkenalan dengan bisnis insuran. Waktu itu saya dikenalkan dengan teman saya di Allianz. Dia menunjukkan banyak data dan banyak fakta bagaimana sebuah industri asuransi itu bisa membuat orang kaya raya. Anda pasti pernah dengar dong bahwa asuransi adalah salah satu dari profesi termahal yang bayar paling gede di dunia, betul ya? Pernah dengar ya? Siapa yang belum pernah dengar bahwa asuransi adalah salah satu profesi dengan gaji termahal di dunia? Ada dengan penghasilan? Ada yang belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Ada? Sudah dengar semua kan? Kalau belum dengar, saya sekali lagi, asuransi, agen asuransi adalah profesi dengan salah satu penghasilan termahal di dunia. Sudah dengar semua kan? Nah, memang itu penghasilan luar biasa Bapak Ibu. Dia menunjukkan gambarannya, dia menunjukkan datanya, menunjukkan faktanya. Tapi yang menarik, kenapa kok tidak banyak orang melirik industri ini? Itu kan ada sebuah survei dari Indonesia Broker Insurance Indonesia, dia mewawancari banyak ratusan mahasiswa. Ketika ditanya mahasiswanya, Mbak, Mas kalau lulus nanti ingin jadi apa? Ada dokter, ada insinyur, ada macam-macam. Tapi dari sekian ratus orang itu, tidak ada satupun yang menjawab, saya kepingin jadi agen asuransi. Apalagi pengen jadi distributor MLM. Nggak ada yang jawab kayak gitu. Loh, fakta itu kita bicara fakta. Nggak ada yang tertarik untuk di situ semua. Tetapi faktanya memang industri-industri itu menghasilkan orang yang penghasilannya banyak. Saya melihat industri asuransi itu di tahun 2012 saja itu bisa menggulung omset. Seluruh asuransi di Indonesia menggulung omset sekitar 133 triliun duit yang berputar di industri asuransi. Sehingga uang yang berputar memang banyak. Dan Anda perlu lihat, Anda perlu cek sama perusahaan asuransi atau perbankan. Kita bicara finance ya, industri finance itu adalah industri yang paling tua di dunia, betul nggak? Perbankan adalah sebuah bisnis yang pertama kali ada di dunia, sudah dari zaman bahula sudah ada. Perbankan, insurans, itu yang membuat ini industri yang sangat besar sekali teman-teman. Dan karena produknya duit, ini yang membuat bisnis ini kan ditahan dan tidak goyang dihantam oleh krisis. Nah, yang menarik, di tahun 90-an, 80-an, industri asuransi populer enggak? Di Indonesia populer? Jangankan di Indonesia, di luar negeri aja juga orang bersusah payah bermain industri asuransi. Kenapa? Karena industri asuransi dulu produknya masih produk-produk yang tidak menarik. Yang membuat orang kalau didatangi agen asuransi, itu, langsung jendela ditutup, pintu ditutup. Orang Indonesia itu kan kebanyakan, tidak semuanya, saya tidak, gitu kan, satunya. Kebanyakan orang Indonesia itu kan anti dengan 2 kata. Nek wis krungu asuransi, cep, blayu, lari. Satu lagi apa kata-katanya?
MLM. Mas ketemuan yuk, itu apa? Terus, jangankan suaranya, denger napa MLM-nya. Undang-undangnya kok ambu-ambunya ambu MLM gitu. Mas ada peluang bisnis. Wah ini, saya sibuk begini gitu kan. Nah, kebetulan bukan rezeki saya menggeluti dua dunia ini. Orang bilang saya terpaksa, enggak juga. Ini pilihan saya, karena saya benar-benar senang sekali di industri ini. Kenapa? Industri ini tidak mewajibkan saya harus masuk kantor tiap hari. Ketika saya dulu kuliah, semester akhir, satu hal ketakutan terbesar saya. Waktu itu saya kuliah, ada teman kuliah saya di sini, Pak Medi ini teman kuliah saya mahasiswa yang cukup abadi, sekitar 7 tahun juga belum selesai masih gitu kan. Dan sampai sekarang ternyata tidak selesai. Waktu itu ada masalah. Nggak, waktu itu masalah finansial aja. Masalah finansial membuat kami tidak bisa menyelesaikan kuliah saya waktu itu. Nah, tetapi di fase-fase terakhir ketika saya kurang 13 SKS waktu itu, akhirnya saya putuskan untuk tidak meneruskan karena ada prahara ekonomi di keluarga saya sehingga pembiayaan saya harus mulai cari uang untuk diri saya sendiri. Tapi waktu itu ketika saya mau lulus, saya melihat teman-teman saya yang bekerja, ada satu kekhawatiran saya waktu itu. Saya bisa bangun pagi nggak? Karena kehidupan waktu mahasiswa, saya tidurnya di kampus waktu itu. Anda tahu kan butuh mahasiswa ya, bangun tidur sampai malam begadang genjreng gitu ngobrol, bangun jam 8. Nggak pernah ya, nggak pernah ya Pak, bangun jam 8 ya. Ini mahasiswa yang salah, contoh salah, jangan ditiru mas saya waktu itu. Bangun jam 10, jam 11, jam 12, sehingga waktu itu, waduh, ini kalau saya bagaimana saya bisa bangun pagi nih? Itu kendala saya. Hingga ketika saya ditawarin MLM, waktu itu saya langsung nggak mau, karena saya memang anti sebenarnya MLM. Cuman waktu itu kondisi akhirnya saya ambil dan saya jalan. Awalnya saya tidak tahu bisnis jaringan itu seperti apa. Tapi semakin lama saya menggeluti, saya semakin menyukai dan mencintai bisnis jaringan. Kenapa? Karena berbeda dengan bisnis-bisnis di luar sana. Yang saya suka di bisnis jaringan, mereka tidak menggunakan manusianya untuk membangun bisnisnya. Tapi yang saya suka, mereka menggunakan bisnisnya untuk membangun manusianya. Itu yang saya selama 10 tahun saya di jaringan. Saya benar-benar merasa saya dikembangkan sebagai seorang pengusaha. Itu kenapa kemandirian, tanggung jawab, kepemimpinan, people skill, communication skill, semua diasah di situ. Nah, tetapi ya gitu. Waktu itu mungkin belum hoki saja kalau orang bilang. 10 tahun di jaringan, terus kayak naik. Istri saya bilang, kamu tuh hidupnya kayak naik roller coaster ya, uangnya banyak, tiba-tiba habis, gitu. Istri saya bilang kayak gitu. Dan memang akhirnya waktu itu apa ya, saya cari industri yang stabil. Datanglah bisnis Allianz waktu itu. Cuma saya pikir, aduh, asuransi. Saya nggak tahu siapa yang memulai duluan perangnya ini, tetapi dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, orang MLM itu dibuat nggak terlalu suka sama asuransi. Nggak tahu gimana ceritanya, tapi orang asuransi itu kalau orang MLM, kalau sudah asuransi, enggak, gitu kan? Anda coba deh tawarin orang-orang MLM, Mas ini ada bisnis baru Allianz, Allianz itu karena mereka pandangannya melihat orang insuran adalah sales. Dia melihat orang asuransi udah kayak harus jualan polis kemana-mana, cari nasabah, dan itu membuat menurut orang MLM nggak keren. Kenapa? Kita kan bangun aset, kita kan bangun bisnis. Meskipun sebenarnya deep down inside kita tahu dunia dia lebih banyak dari dunia kita sebenarnya gitu kan. Tetapi tidak tahu gimana. Begitu juga orang asuransi, dia tidak terlalu ngeh dengan orang MLM. Waktu saya melihat industri ini, saya melihat tidak terlalu tertarik dengan produk ini. Tidak terlalu tertarik dengan 3 bulan saya say no. Enggak Pak, saya nggak tertarik. Sampai waktu itu saya diajak ke Jakarta, saya melihat secara global, seperti pertemuan seperti ini, seperti Live to Bear ini. Tapi saya benar-benar melihat gambaran secara utuh bisnis asuransi seperti apa. Karena saya kebanyakan mengerti bisnis asuransi itu dari katanya ketemu katanya. Sekarang kalau saya tanya pada teman-teman semuanya nih, yang masih boleh perkenalan, yang baru pertama kali hadir di Live Today, boleh kenalan saya, boleh angkat tangan. Yang pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Sip. Mas, saya mau tanya buat teman-teman yang baru pertama hadir. Kalau dengar kata asuransi, yang kebayang di kepala apa Mas? Apa Mas? Kalau asuransi, kebayang apa Mas? Bukan, enggak, menurut, kalau sekarang saya tanya pada teman-teman ya, kalau kita ngomong asuransi, kebayangnya apa? Mati, putul, kecelakaan, di jalanan, itu yang membuat asuransi jadi sebuah
Orang asuransi zaman dulu kenapa susah sekali menjalankan bisnis ini di tahun 80-90-an? Karena asuransinya masih asuransi tradisional, teman-teman. Yang kayak jasa harja, masih ada yang zamani jasa harja. Zaman saya naik bis kota dulu jasa harja. Bagi yang muda-muda, apa itu jasa harja? Anda nggak ngerti saktinya dengan uang 150 perak gitu kan. Kita kalau klaim ada 5 sekian juta. Jasa harja itu asuransi kecelakaan kalau kita naik bis umum atau angkutan atau apapun waktu itu. Dulu prinsipnya adalah kalau kita bayar keluar duit, nek aku ono apa-apa dibayar. Nek enggak, ya sudah, uangnya hilang. Sehingga benar-benar kita tahuan waktu itu rasanya. Waktu mau duit, waduh, iki ngarepno untung iki gak enak gitu kan. Tapi enggak ngarepin untung tapi duit hilang kan gitu. Sehingga orang asuransi enggak terlalu tertarik dengan asuransi dengan produk tradisionalnya. Dan orang asuransi selalu datang dengan style gaya membawa kabar yang kelihatannya baik tapi dikemas dalam cerita-cerita yang menakutkan, Mas. Mas, nek ono opo-opo mbek sampean. Sampean wis siap ta? Wis siap opo karepe kan gitu. Ini ngomongnya ndak enak Pak gitu. Sampean kan sering di jalan, Mas. Kalau kadang-kadang sampai wah itu kenapa nggak salah ketika ada orang berpendapat wah ini beli asuransi itu malah kayak ngarepno sing ndak kan gitu. Karena kalau orang asuransi ngomong kalau sampean di jalan naik motor, naik sepeda gimana? Terus nek ada apa-apa gimana? Sampean mungkin benar, Mas, tapi kita nggak pernah tahu resiko. Lah ditubuk saka mburi piye? Sehingga di jalan kadang-kadang kita lebih was-was dan malah nggak konsen, malah loh kan tenan kan, ditawarin wong asuransi tabrakan tenan kan, dan akhirnya akan bilang, tuh kan sudah saya bilang. Itulah kondisi asuransi di tahun 80-90-annya. Sehingga saya benar-benar respect dan angkat topi buat para teman-teman insurans di tahun 80-90-an, karena mereka benar-benar mental baja pantang menyerah, Pak. Nuwabrak segala macam. Nah, ini ada yang menarik. Nah, ini mungkin sebuah contoh. Mas Adi, boleh ada video yang bisa ditonton. Ini ada video yang gambarkan. Meskipun value-nya bisnis ini, tapi kan asuransi value-nya bagus loh ya, kan gitu. Kita benar-benar menyelamatkan keluarga. Tapi dalam prosesnya banyak orang yang nggak suka, kan gitu. Nah, ini contohnya. Ya, tapi itulah hanya kegigihan dan ketabahan dan ketulusan hati yang bisa meluluhkan banyak nasabah-nasabah yang kayak gitu. Itu kenapa agen asuransi yang sudah puluhan tahun, yang sudah itu yang benar-benar bisa menembus barier hatinya para nasabah. Dan itu tidak mudah, Pak. Makanya saya benar-benar angkat topi dan salut bagi teman-teman yang berjuang betul ya tahun 80-90-an. Tetapi semuanya jadi berubah. Semenjak tahun 2000-an, produk asuransi sudah bertransformasi menjadi sebuah produk yang berbeda dengan produk asuransi tradisional. Produk asuransi tahun 2000-an sampai sekarang sudah dikombin dengan yang namanya unit link. Ada yang belum pernah dengar unit link? Sudah ya, sudah dengar ya, bagusan dengar ya. Unit link adalah sebuah produk insurance yang dimana konsepnya dikombin dengan yang namanya investasi. Dimana meski konsepnya bukan duit kita bayar, kalau ada resiko saya dapat uang, kalau enggak duitnya hilang. Tidak seperti itu lagi. Tapi konsepnya bisa dialihkan kayak menabung. Kan gitu. Karena duitnya kita store selama periode tertentu, uang kita akan bisa bergulung melipat menjadi sekian, sekian, dan sekian. Ini yang menjadi angin segar bagi para pelaku-pelaku insurance baru di tahun 2000-an. 2004, 2005, 2010, mulailah sekarang sudah mulai genjak insurance di mana-mana karena konsepnya sudah berbeda sehingga muncul yang namanya tabungan pensiun kan gitu ya, tabungan pendidikan. Kan jarang lagi lah ketemu orang ngomong, "Mas, nek misalnya kan udah artinya bilang, Mbak siapin pendidikan buat anak." Lebih enak ngomongnya gitu kan. Nah, tetapi itu pun juga pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan, teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu? Meskipun tadi saya katakan bahwa growth insurance itu kurang lebih 133 triliun dan naik sekitar 10-20% tiap tahunnya, tetapi masalahnya itu hanya baru mengcover 4% dari penduduk Indonesia. Artinya dari 100 orang hanya 4 orang. Nah, kalau Anda melihat bahwa produk insurance jadi tabungan, enaknya sekarang Anda nabung enggak? Anda punya tabungan nggak? Siapa yang nggak punya rekening tabungan sekarang di sini? Siapa yang punya rekening tabungan? Yang nggak punya rekening tabungan? Lah yang nggak ngacung sama punya apa? Celengan jago-jagoan gitu kan? Udah nggak zaman ya jago-jagoan kayak gitu atau ndek bombong. Kalau kakek saya dulu pernah yang di desa daerah Demak Kudus itu di tiang rumah. Begitu kena angin robot jadi golek tiangnya dhisik. Iki duit tok isine kan gitu. Memang iya dulu seperti itu. Tapi zaman sekarang hampir semuanya punya tabungan. Artinya kalau kita bicara konsep menabung, tidak menabung di insurance pun kita pasti menabung di suatu tempat kan begitu.
apapun tempatnya. Nah, ini membuat angin segar yang berbeda. Seharusnya dengan penetrasi pasar cuma 4%, hanya 4% yang mempunyai rekening tabungan di insurance dibandingkan dengan rekening tabungan di bank, itu Anda kalau melihat peluangnya gede nggak? Peluangnya besar nggak? Besar sekali. Kalau kita lihat pangsa pasarnya dari orang yang sudah punya insurance dan kita melihat orang yang nabung di perbankan, ini kan jadinya ini pasarnya kita semua karena produk kita ada proteksinya, ada kan namanya tabro ya, tabungan proteksi. Jadi ada tabungannya, ada proteksinya, sehingga pangsa pasar kita bisa orang penabung, nasabah tabungan perbankan maupun insurance. Nah, menariknya yang punya tabungan kayak gini baru 4% se-Indonesia. Yang 96% tidak tahu apa dan tidak punya apa tentang ini. Artinya pangsa pasarnya besar nggak? Besar sekali. Loh, kenapa sekian tahun di Indonesia kok cuma 4%? Karena tidak banyak orang tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Kenapa? Jadi kecoa. Betul nggak? Siapa yang punya cita-cita jadi agen asuransi? Boleh angkat tangan? Someday gitu kan, saya akan jadi agen. Tidak ada, Pak. Selama ini agen asuransi itu pekerjaan, iya, kayak saya kecelakaan gitu kan, atau misalkan orang-orang yang sudah hopeless, apa mana ya, umur wis sakmene, ndak ngelamar wis ndak iso kan gitu. Ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim, aku tak melakukan kini, mbok nowo kan gitu. Jadi selama ini insurance selalu dipandang sebuah pekerjaan kelas 2, kelas 3 atau kelas sekian. Padahal insurance adalah salah satu pekerjaan termahal di dunia. Kenapa kok orang malas? Kecoa, Pak. Tidak semua orang betah. Anda betah kayak gitu? Datang masuk ke pasar Atom. Siapa yang punya toko di pasar Atom? Atau di PGS? Ada yang punya toko kayak gitu? Sering kan lihat orang? Selamat siang, Pak, saya dari ini. Nah, biak gitu kan. No. Mbak Nancy pernah ngalamin, Mbak Nancy ya? Baru selamat siang. No, gitu kan? Anda betah lakukan itu? Nggak betah. Belum lagi kerumitan, Anda harus belajar banyak hal. Saya pernah nyoba dulu. Dalam kondisi galau, apa yang saya lakukan? Saya pernah nyoba ikut sebuah perusahaan. Nyoba. Oke, kalau kamu mau ikut bergabung sama perusahaan kami, kamu harus di training dulu. Kamu harus ikut training selama 4 hari 3 malam. Wih, ya wis, oke. Masuklah saya. Yang pakai ikat kepala itu loh, Pak, yang. Nah, saya pernah masuk di situ, Pak. Saya datang ikut training 3 hari waktu itu. Milih yang mana, Mas? Yang 3 hari atau yang 2 hari? Kalau yang 2 hari full semuanya. Waduh, ya sudah, biar cepat saya yang full aja datang. Gliyeng, Mas. Apa gitu kan? Wakil banyaknya yang harus dipelajari. Seolah semua ilmu orang-orang hebat itu disuruh ngelek semua. Ibarat Anda kuliah 5 tahun dipadetno jadi 2 hari harus menguasai semua. Ya apa rasanya, Mas? Metu tenan, berikit kepala tenan, aku ngeluh tenan, aku melo iki gitu. Ngeluh tenan, Pak, gitu loh. Kenapa? Terlalu banyak yang diminta untuk dipahamkan ke kita gitu loh. Jalan sudah, akhirnya aduh. Wih, saya bilang waktu itu, saya tidak sanggup. Saya kalau harus seperti ini terlalu itu kenapa tidak banyak profesional atau orang-orang atau orang-orang yang sudah punya pekerjaan yang mapan atau bisnis yang stabil itu tidak banyak yang tertarik untuk menjalani industri agen asuransi. Jangankan orang-orang yang sudah mapan, sudah sukses, yang lulus kuliah aja, yang masih kuliah siapa? Nggak ada yang mau, Pak. Lulus kuliah mau jadi agen asuransi, ketawa aja gitu kan. Gak salah tak sampean, Mas, gitu kan, gitu loh. Tetapi Pak Ibu, Bapak Ibu, kenapa? Karena memang cara menjalankannya adalah cara menjalankan seperti itu. Benar-benar kekuatan Anda yang menentukan. Benar-benar ketabahan, kegigihan, ketulusan dan ketebalan muka Anda yang menentukan. Loh, iya tuh harus tebal mukanya. Dikayakin tadi apa enggak? Krak gitu kan. Bayangkan Anda seorang bos nih. Ini di sini ada kepala apa? Ada kasubag, ada kepala dinas apa? Ada kepala subbagian, ada pejabat-pejabat eselon 3 di PNS. Bayangkan masuk. Selamat siang ke toko gitu kan. Selamat siang saya. No gitu kan. Ya Pak dikelintai Pak kan gitu rasanya gitu kan. Rasanya kan seperti itu, Pak. Anda yang dokter, pengusaha segala macam. Tapi apakah itu salah? Tidak loh. Boleh. Sekali-kali coba deh tes uji nyali.
Kalau sudah tidak kuat, lambaikan ke tangan, kata kamera. Ampun, saya sudah tidak kuat. Tapi sekali ini butuh dong, boleh dong buat apa ya? Buat penyegaran, buat pengalaman. Tidak apa-apa, silakan kalau Anda mau lakukan itu. Nah, cara menjalankan insuransi yang begitu rumit dan begitu berat dan belum masalah mentalnya, belum masalah personalnya harus tough, harus kuat sekali. Secara personal itu harus kuat. Ditambah lagi banyaknya pengetahuan atau knowledge atau data yang harus kita kuasai. Orangnya sudah nerima, sudah ndak know. Oke, silakan, mau apa mas? Pak, ini begini. Tapi nggak ngerti apa-apa. Ya berat. Data, kekuatan itu penting sekali. Itu yang membuat tidak banyak insuransi. Tapi sekedar Anda tahu, dari perusahaan kita aja di Allianz tahun kemarin, selama 2014, itu ada 144 orang yang berpenghasilan di antara 1 miliar sampai 15 miliar loh Pak. Itu duit semua. Tidak campur godong, tidak campur kereweng Pak. Dan ada 108 orang penghasilan antara 500 juta sampai 1 miliar. Gila nggak? Duitnya oke. Waktu saya ditawarin di Allianz waktu itu, karena saya sudah pernah coba yang itu, saya waktu tawarin, ini duitnya oke, sip, menarik. Tapi kok kayaknya saya tidak sanggup mas, saya bilang gitu. Kayaknya ini bukan untuk saya. Saya cari yang lain waktu itu. Tapi teman saya bilang, sebentar. 2014 semuanya jadi berubah. Tahun 2000-an revolusi di produk insurance itu membuat wave jadi seperti ini. Jadi orang banyak sekali yang nabung di asuransi karena produknya ada tabungannya, betul ya? Cuman untuk menjalankan sik nabung aku mau wis. Tapi kalau menjalankan, waduh jadi kecoa lagi nanti saya kan gitu. Nggak mau. Tapi 2014 ini yang membuat kami dan beberapa pengusaha dan beberapa teman-teman yang sudah punya latar belakang oke mau bergabung dan menjalankan di bisnis Allianz. Kenapa? 2014 pertama kali dalam sejarah industri Allianz, industri asuransi maksud saya, Allianz merubah konsepnya menjadi bisnis sistem, bukan lagi agensi sistem. Konsep ini benar-benar berbeda dan bertolak belakang sekali Pak satu sama lain. Bisnis sistem merombak semua tatanan dan konsep segala macamnya di industri asuransi, termasuk cara menjalankannya. Analogi yang sederhana ke industri sistem agen cara menjalankan asuransi zaman jahiliyah itu ibarat kata Anda buka toko kelontong, oke? Toko peracangan, toko kelontong. Jarang sekali orang yang sudah punya pekerjaan yang mapan, yang oke sekarang secara sengaja sadar aku tak buka toko peracangan. Ada? Kalaupun bikin biasanya buat kesibukan istri, kan gitu. Kenapa? Loh saya sudah kerja di kantor, masa kenapa toko kelontong peracangan itu enggak gampang? Harus nungguin tiap hari, panas siang, dia buka toko, kan harus buka tiap hari ya, betul ya? Nungguin di situ semuanya, belum lagi ya gak gampang menjadi itu. Membutuhkan komitmen dan kerja keras dia harus jalan terus. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang membuka toko peracangan tidak dianggap sebuah profesi atau sebuah bisnis yang menarik, betul? Itu cuman buat gaya duit pawon, buat kesibukan istri, kayak gitu-gitu. Tetapi tahun 2000-an atau tahun 90-an semua berubah ketika ada sekelompok orang, sebuah konsep yang punya ide bagaimana kalau kita buat manajemen. Kita buat sebuah sistem di mana semua orang bisa punya toko kelontong tanpa mengalami kerepotan dan keribetan itu semua. Anda tahu sekarang hampir setiap sudut jalan, setiap jalan itu ada toko-toko kelontongnya itu. Warnanya ada yang warnanya dominasi biru sama merah. Pernah dengar? Pernah tahu? Ya, semua jalan ada. Kadang-kadang satu jalan itu ada 2, ada 3, betul ya? Indomaret, Alfamaret, betul. Yang punya nungguin nggak di sana? Ngerti hitung-hitungan, produk apa sih entek, dia bahkan nggak tahu itemnya apa aja, betul ya? Tapi yang punya dapat uang nggak? Sama, yang dijual barangnya sama nggak? Sama. Apa yang membedakan? Cara menjalankannya, betul nggak? Ada manajemen dari Indomaret atau Alfamaret yang mengatur semua sistemnya. Sudah, Bapak taruh duit saja, invest tempat, franchise fee-nya sekian ratus juta, segala macam, bla bla bla. Pegawai kita trainingkan, supplier kita carikan, price list yang tepat kita pasangkan, promosi-promosi yang kita bangunkan. Bapak tinggal tunggu tiap bulan laporan pembukuan dari saya, dapat uang sekian, kan gitu. Sehingga semua orang sekarang melihat melihat Indomaret Alfamaret sebagai sebuah toko kelontong atau bisnis. Pengusaha mau nggak beli franchise Indomaret? Kalau Anda punya uang banyak, mau nggak beli Indomaret? Mau. Pasti jalan, pasti laku. Padahal sajanya
Bahasa. Sebenarnya, sebenarnya kalau tulisan Indomaret dicoplok, warna itu dihapus semua, pegawainya tidak boleh pakai seragam, dilepas suruh pakai daster, gitu kan misalkan. Jadinya apa itu? Toko kelontong. Tapi dikasih seragam sing apik, tulis Indomaret, kasih kelap-kelip, wow, ini bisnis retail. Cara membangun yang berbeda, menciptakan image, packaging, dan hasil yang berbeda. Dan sekarang hampir semua toko kelontong bakalan karena Indomaret ternyata tidak berusaha mematikan, bukan promosi Indomaret ya, tapi dia menggandeng toko kelontong-kelontong untuk dijadikan Indomaret. Semua toko kelontong arahnya mau ke sana semua. Itu yang menarik. Bagaimana dengan industri ini? Hal yang sama terjadi 2013-2014 kemarin, Pak. Ketika asuransi selama ini menjadi sebuah pelaku-pelakunya industri kayak jadi kecoa kayak gitu, tidak menyenangkan, ribet, harus tebal muka, harus beras kayak gitu. 2014 Allianz merubah konsepnya menjadi sebuah bisnis sistem, dan ini yang merubah semuanya, Pak. Dulu cuman pakai daster atau pakai sarung, iya mas beli apa? Oh beras ya, kayak gitu kan. Sekarang selamat datang di Indomaret mau belanja. Dulu asuransi dengan konsep seperti itu, sekarang cara menjalankannya berubah total dengan adanya bisnis sistem. Itu kenapa kita mengadakan yang namanya Univision. Karena kalau kita bicara bisnis sistem, kita bicara cabang, betul ya? Namanya bedanya toko kelontong sama Indomaret apa? Indomaret cabangnya banyak di mana-mana, betul ya? Kalau toko satu lah, kalau punya banyak cabang banyak tidak punya sistem, yang nungguin toko lainnya siapa kan gitu. Nah, sama dengan industri ini. Dengan sistem yang berubah, konsep yang berubah, itu kenapa kita adakan yang namanya Univision, karena cara menjalankannya berbeda sekali. Bagaimana kita merubah semua nasabah menjadi semua mitra, dan itu yang menjalankannya dengan konsep Univision. Bisa nggak kita jalankan asuransi tanpa sistem, tanpa bisnis sistem, tanpa pakai Univision segala macam? Bisa. Kenapa enggak? Tapi Anda akan jadi selamat datang, Pak. No, ya, mau boleh silakan. Apakah yang begini tuh enggak dapat uang? Dapat, awalnya aja nggak dapat uang kan gitu. Tapi dengan semakin kuatnya hati dan semakin menebalnya muka, uang mulai mengalir, Pak. Dan semakin lancarnya mulut bicara gitu kan. Kalau perlu tiap pagi ambil Repsol, biar licin, Pak, gitu kan. Dengan semakin licinnya kita bicara, muka semakin tebal, hati semakin kuat, uang semakin banyak. Loh, kan faktanya gitu, Pak. Tetapi tidak banyak orang yang bisa bertahan dengan sistem seperti ini. Banyak yang tumbang, banyak yang berguguran. Sehingga yang saya muncul, aku harus tahu nang kono. Tapi ya, naudzubillah, selamat terus kowe ojo sangko. Banyak. Lu coba Anda tanya, kalau Anda mau bergabung sama Universitas Allianz, coba deh tanya ke tetangga. Mas, aku pengen mlebu dadi agen asuransi. Ya Allah, ojo mas, ampun. Anda kan sering dapat kayak gitu kok, gitu loh. Kenapa? Profesi agen asuransi, profesi yang bener-bener wis siap ta mentalis sama wis tenang, wis ditoto atine siap ta mlebu asuransi. Kadang-kadang sampai kayak gitu, Pak. Kenapa? Anda kan malah banyak. Yang mereka nggak tahu, ini ada sistem Indomaretnya nih, yang membuat semuanya berbeda, semuanya berubah. Univision sudah menyiapkan semua, mulai dari mentornya, cara menjalankannya, sampai irama bisnisnya. Kenapa di asuransi cara zaman dulu itu berat sekali? Kenapa? Karena semua tergantung Anda. Tim Anda itu cuma ngajari. Ayo masuk kelas training, belajar, seret. Kemudian ngajari bla bla bla, jalan. Tapi semua hasil, semua closingan tangan Anda yang menciptakan. Anda yang harus, Bapak Ibu, ini penting loh Pak. Anda yang harus begitu ke semuanya. Anda yang harus cerita A sampai Z. Anda punya 100 orang yang mau Anda ajak nabung di asuransi, Anda harus cerita ke 100-100-nya, betul ya? Belum lagi kalau mau ada yang, Mas, kayaknya enak, dia mau jadi seperti Anda, dia mau ikut Anda di industri asuransi. Dengan cara yang sama, Anda yang harus ngajari A sampai Z-nya. Ayo tak tonton nih. Dari awal sudah sing kuat yo atine. Sudah ngedem-ngedem itu. Saya pernah ketemu dengan salah satu leader di insurans. Mas, kalau rekrut orang, kalau orang mau join sama perusahaan, enggak bisa gitu Mas. Maksudnya enggak segampang itu Mas. Saya benar-benar tes mereka. Ketika dia bilang, kamu serius mau jalankan ini? Ini enggak main-main loh ya. Ini duitnya gede. Tapi kerjanya luar biasa. Nah, kalau enggak siap mental, mending gak usah. Tapi gitu. Siap, tak tes. Dia tes.
Jadi leadernya ini ketika orang mau join dites. Pekerjaan kita tidak gampang, wangel loh dodolan ini. Karena kamu tidak jualan barang, kamu jualan apa? Jualan janji, jualan kertas, jualan apapun. Dia ngetes. Ini yang dilakukan dia. Jadi dia nyuruh calon orang yang bergabung ini ngejual rokok. Kebetulan contoh yang dia tunjukkan rokok gitu. Kamu jual rokok ini, rokoknya harganya sekitar 13.000. Tapi dia ngetes, kamu harus bisa menjual rokok ini seharga 100.000. Waktu saya diceritain itu, tenanan mas, tenan tak gitu kan. Kalau dia benar-benar bisa menjual ini jadi 100.000, artinya dia bisa jualan produk ini, dia bisa sukses di asuransi. Logika yang aneh menurut saya gitu kan. Tapi dilakukan, ada yang bisa jual, ada mas. Gila saya bilang gitu. Rokoknya apakah ada adding value-nya? Saya tanya kayak gitu. Mungkin ada kupon undiannya kayak atau apa yang membuat orang jadi mau beli seharga 100.000. Saya tanya kayak gitu. Nggak ada mas. Ya rokok keluntungan, rokok polosan tak suruh jual 100.000. Loh terus ada yang bisa jual? Ada. Anda kalau ada orang yang bisa jual barang yang harganya 13.000 tanpa dikemas ulang, tanpa ditambah apapun bisa dijual 100.000, pengen tahu caranya nggak? Saya pun juga pengen caranya gimana mas? Gampang pak. Waktu itu saya ngomong, Pak, saya diminta sama perusahaan jualan rokok ini, tolong pak bantu saya. Loh caranya ngono tiba-tiba gitu kan? Waduh gitu loh. Dan itu serius saya bilang gitu. Dan payu 100 mas, enggak, ditawa pitu 5, uang dibantu pitu 5. Ya Allah, iya dia bilang. Saya melihatnya dengan kacamata yang beda. Kebetulan saya ada tim waktu itu. Kalau saya mas, ngajarin grup saya kok beda ya. Boy, sini. Waktu itu ada tab, ada kayak iPad gitu. Iki regane piro saya bilang gitu. Untuk kamu beli ini berapa harganya? Ini harganya berapa? Kamu beli ini berapa? 3,5 juta. Bisa nggak saat ini aku minta kamu jualan ini 100.000? Bisa nggak? Bisa mas, tenang, bisa. Yakin bisa? Yakin mas. Ya sudah, asuransi itu kayak gitu kok. Semudah itu. Lah uang 1 juta ditukar 1 miliar. Anda bisa nggak jualan duit 1 miliar harganya 1 juta? Bisa? Bisa. Anda bawa uang 1 miliar sak koper? Ayo siapa yang mau tak jual 1 juta? Mau? Om bioan pak gitu. Nah sebenarnya insurans semudah itu kalau kita ngerti konsepnya gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa sama orang-orang lain dibuat seolah-olah ini sebuah bisnis yang perjuangan hidup mati gitu loh. Kalau saya bilang, loh ini gampang banget, ini simpel. Ini produk IWAPT, saya bilang gitu. Loh gampang banget saya istilahnya gitu. Kenapa? Loh, Anda nggak nabung di sini, di luar kan juga nabung. Betul ya? Nggak nabung uangnya di sini juga di luar kan nabung. Tapi nabung di luar kan dapat apa? Paling ya payung, kalender, piring, cap lombok, kayak gitu-gitu kan, gelas, kayak gitu-gitulah. Apalah dapatnya kayak gitu-gitu? Ya kan, payung pun kalau Anda nabungnya nggak gede loh. Kalau kecil nggak dapat payung, Pak. Nomor undian, dapat. Nomor undiannya, wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi dengan nabung di sini, usia 30 tahun, nabung 1 juta per bulan, uangnya hilang nggak? Namanya nabung, masuk terus. Tapi ketika terjadi resiko, ada duit jaga-jaga 1 miliar, warisan untuk keluarga yang dijamin dan digaransi 1 miliar. Duitnya balik. Lah, lebih untung mana? Dapat payung, undian, piring, gelas, atau dapat warisan 1 miliar. Itu kenapa jadi mudah sangat jualan ini. Nah, cuman bagaimana bisnis sistem ini bergerak. Banyak orang yang menjalankan bisnis sistem, bergabung di bisnis alien, tapi tidak ngerti caranya Pak. Ini sama kayak ceritanya orang jualan, jadi ada toko bangunan, dia jualan di satu pedesaan, di satu pedalaman, dia jualan gergaji, jualan kapak, dan kebetulan ada produk baru namanya gergaji mesin. Nah, seorang penebang kayu, waktu itu dia sehari bisa tebang 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon. Suatu saat dia datang ke toko itu, mau beli kapak lagi, selama dia pakai kapak, sama pakai gergaji biasa. Engkohnya yang punya toko bilang, Mas, nek mau lebih cepat, lebih hasilnya gede, kayunya lebih banyak, pakai ini loh gergaji mesin mas. Sehari ini bisa sampai 10 batang, 15 batang loh pohon yang bisa Anda potong. Serius pak? Iya betul kok, serius. Betul, ini sehari bisa 10-15 batang motong pohon. Sampean selama ini kalau pakai kapak, pakai gergaji sehari berapa? Ya mentok 1 atau 2 sudah, itu sudah punggung sudah kayak mau patah. Pakai ini bisa 10-15 pohon. Serius? Ya sudah, dibeli bawa pulang gaji. Ada 2-3 hari dia datang lagi ke engkohnya dan marah-marah. Kok sampean bujui saya kok, bohong sampean kok. Sampean bilang pakai gergaji ini bisa cepat, bisa 10-15
15 pohon. Mana buktinya? Saya pakai ini malah sehari 1 pohon enggak potong-potong. Mending saya pakai kapak gitu loh. Sehari paling enggak 1-2 pohon bisa patah. Ini 1 hari 1 pohon enggak patah-patah. Loh, serius? Iya. Singkongnya bingung. Loh, kok bisa gitu? Diambil gergaji mesinnya, ditarik tuasnya kan itu ya. Tadi penerbang pohonnya kaget. Loh, suara apa itu mas? Kok bisa meninggal apa itu mas? Bingung. Engkaunya bilang, loh sampai nggak ngerti ini apa? Loh terus selama ini makanya gimana? Ya ini saya bawa ke pohon saya gini-gini kan mas. Sampai modern nggak bisa. Sama pak. Anda sudah masuk ke bisnis sistem alien, Anda sudah bergabung di bisnis sistem. Tapi kalau selama Anda tidak menggunakan mesinnya, tidak memencet knopnya, kok tetap aja kok kecewa mas? Aku 9 tahun jadi kok tetap kecewa. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan cara-cara yang ada di Univision. Hal yang paling simpel apa? Pertemuan. Hal yang paling simpel, contoh paling simpel. Kita di Surabaya ada pertemuan setiap minggu yang namanya Business Talk. Itu kita adakan rutin setiap minggu. Acaranya apa? Ada sebuah tim yang sudah profesional, sudah terlatih, sudah canggih, mempresentasikan, menceritakan semuanya komplit tentang bisnis ini, mulai dari perusahaannya, produknya, peluang bisnisnya, cara menjalankannya, semuanya sudah dijelaskan dan orang yang ngomong sudah profesional. Dia sudah terlatih. Mukanya sudah segini, uratnya sudah segini, pokoknya top lah ini. Jos sudah gitu kan. Tiap hari Repsolnya udah gak karu-karuan sudah gitu kan. Mana yang lebih berat? Anda harus tebal mukanya, urat malunya sak gentong gini, terus kudu kemu Repsol tiap hari, atau ini ada orang yang sudah kebal, ngomong itu gak enak aku mbak gitu. Sudah kayak gitu kan. Anda tinggal bawa teman-teman Anda datang hari Jumat ngelihat orang yang tadi menceritakan. Dan kalau teman Anda tertarik, dia nabungnya ke Anda. Bukan ke yang ngawak tadi, yang ngapal tadi. Mana yang lebih enak? Anda yang harus kemu Repsol atau orang yang biarkan orang yang sudah biasa kemu sama Repsol yang bicara semuanya? Pilih yang mana? Tapi banyak orang yang enggak nyaman, pinginnya ya kerjakan sendiri semuanya, ya enggak apa-apa. Tapi ya kayak tadi, greg kok cek abote mas. Ketika Anda menjalankan sebuah sistem, Anda harus bersedia menaruh ego Anda dulu pak. Kalau Anda punya toko yang mentereng, bangga enggak? Bangga enggak? Ada Indomaret gitu, Indomaret milik Bapak siapa gitu, Bapak Anton, sorry kalau ada namanya Anton kan, dan ada fotonya gede di situ dan senyum gini gitu kan. Ada, Anda kebanyakan Indomaret tahu nggak yang punya siapa? Padahal kalau sebagai pemiliknya kan bangga nih, saya ini punya 10 loh Indomaret. Gua kan pengennya gitu. Tapi di Indomaretnya ada nggak namanya terpampang, fotonya terpampang gitu kan? Ada? Kalau Anda ingin dapat hasil gede dari bisnis retail di Indomaret, Anda harus bersedia egonya diturunkan, tidak kelihatan, yang kelihatan apanya? Indomaretnya. Sama di bisnis ini. Wah, kalau sistem yang ngerjakan, Anda punya grup, Anda kepingin grup Anda termotivasi, belajar dari Anda pengen kelihatan hebat nih. Kamu harus bla bla bla. Dia ngasih ceramah kultum tiap hari untuk mensemangati dan jangan khawatir, memang awalnya kayak kecoa tapi luar biasa, nggak usah takut. Nanti kita akan, Anda berusaha kayak gitu. Anda punya datangin semuanya, Anda ajarin semuanya. Capek nggak? Capek. Lebih enak mana? Bawa ke live today seperti ini, mereka belajar, Anda belajar. Sekarang yang undang Anda sekarang lagi ngapain? Nggak ada ikut cengengesan ketawa-ketawa sama Anda gitu kan. Yang gobios siapa? Ya ini yang kata kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalkan dari para yang gobios di depan, terus undangan Anda tertarik, ya aku tak jalankan bisnis ini. Join, jalankannya ke siapa? Joinnya ke siapa? Yang ngundang. Kita, yes, good. Berarti yang undang aku gak tak undang ya. Yang tak undang saya enggak ada yang datang loh. Saya juga ngundang orang, ini juga gak datang. Waduh kan gitu. Oh foto ya mbak, ya tos sama. Nah apa? Tapi paling nggak sama sih buyung mbak. Aku nenggene mbak setrap gitu kan. Gitu. Nah, gunakan sistemnya Pak, gunakan semuanya. Datangkan pertemuan, ngototkannya untuk ngajak ke sini. Saya itu yang saya lakukan. Ketika saya prospek teman saya tidak ngotot untuk menjelaskan dia harus jalan ini bagus, enggak. Oh, saya tekan gini. Dari bisnis talk dia mulai tertarik, mulai tahu. Mungkin belum serta-merta langsung ya wes deal. Tapi dari situ dia dapat gambaran baru. Tak kasih CD untuk dengerin di rumah, tak ajak ke basic training, tak ajak ke bisnis talk seperti ini.
Dan bagi Anda yang mau teknik-teknik yang lebih dalam, yang paling serius, kita punya pertemuan puncaknya namanya Core Vision. Kita adakan bulan Juni hanya bagi para pelaku, orang-orang yang bergerak. Nah ini kan umum buat siapapun monggo, makanya cengenges Pak, ketawa-ketiwi biar Anda happy semua. Tapi di Core Vision Pak, pohon entek di sini Pak. Ayo, kecoa, pusat. Enggak seperti itulah. Tetap ada cengenges, tapi kita bicara materi yang lebih dalam tentang teknis, tentang skill, tentang kemauannya di sana. Kenapa kita taruh di Core Vision? Karena mereka yang benar-benar niat serius mau jalan, makanya kita mainkan di sini semua. Ini semua tinggal, oke, terus Core Vision semangat, saya harus ngapain? Bawa orang ke Live Today, oke, ajak undang-undang bawa ke Live Today. Dari Live Today bawa ke sini, ke basic training, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Cret, orang jadi sukses, mungkin Anda nggak dapat nama. Tapi saya mau tanya, kalau Anda bergabung di sini, Anda mau cari nama atau cari duit? Cari duit kan? Sama. Harapan saya secepatnya ada orang-orang hebat yang menggantikan saya Geda Bruce di sini. Ayo, salah satu nanti cepat, untuk mungkin 1 tahun lagi siapa harus ada. Gantian saya yang di pojok, yang tepuk tangan happy-happy. Itu kalau kita pengen hebat, pengen bisnisnya jalan, mesinnya jalan, ya Anda harus bersedia untuk sementara tidak terlihat hebat. Enggak. Tapi kalau Anda sudah dapat income kayak teman saya 15 miliar per bulan, 2 miliar per bulan, 5 miliar per bulan, naiknya Ferrari, nggak usah ngomong hebat orang, kayak gitu Pak. Nggak usah ngomong, sudah sama numpak Ferrari, ceret mlebu nang kampung Pak, lu apa iki kan gitu Pak. Sudah, nggak usah. Jadi gengsi Anda akan naik dengan sendirinya Pak. Hebatnya Anda akan naik dengan sendirinya dari bukti hasil Anda membangun. Dalam prosesnya, biarkan sistem yang bekerja. Hasilnya, itu untuk Anda. Jalan mudah, kecoa. Pilihan di tangan Anda. Selamat sore, sukses buat Anda semua.